Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Nantera Lalkap dari Fakultas Teknik Elektro Angkatan 19. Di sini saya akan membahas materi tentang elektronika analog tentang dioda Zener. Di sini saya akan membahas materi dioda Zener secara singkat ya. Dioda Zener, pada dasarnya dioda Zener adalah dioda yang biasanya mempunyai tegangan Zener atau tegangan breakdown yang kecil. Dirancang untuk digunakan sebagai regulator tangan dan selalu dioperasikan pada daerah reverse pada tegangannya, dan dadalnya atau tegangannya berupa VZ. Ya, di sini kita bisa lihat di sini ada simbol dari dioda Zener dan karakteristik dari dioda Zener tersebut. Ya, di sini juga kita diperlihatkan regulator shunt. Di sini kita diperlihatkan rangkaian listrik dan rumus V out sama dengan VZ, IZ sama dengan VS dikurangi VZ per R. Selanjutnya adalah kondisi berbeban. Pada kondisi berbeban, arus sumber IS akan terbagi dua menjadi IZ dan IL. Di sini kita diperlihatkan rangkaian listrik. IS sama dengan IZ ditambah IL, IS sama dengan VS dikurangi VZ per RS, IL sama dengan VZ per RL, IZ sama dengan IS dikurangi IL. Atau bisa juga VS lebih besar dari kurung buka VZ ditambah IL dikali R kurung tutup. Selanjutnya adalah tegangan Thevenin. Di sini juga kita diperlihatkan rangkaian listrik yang sama ya seperti sebelumnya. Di sini rumusnya VTH sama dengan RL per RL ditambah RS dikali VS. Selanjutnya adalah drop point. Di sini kita diperlihatkan rumus IS minus sama dengan VS min dikurangi VZ per RS maksimal. RS maksimal sama dengan VS minimum dikurangi VZ per IS minimum. IZ sama dengan IS dikurangi IL atau sama dengan IZ minimum sama dengan IS minimum dikurangi IL maksimum, atau RS maksimum sama dengan VS minimum per VZ dikurangi VZ per IL maksimum. Mohon maaf. Selanjutnya adalah disipasi daya. Daya yang diserap Zener sama dengan VZ per VZ dikali LZ, atau daya yang diserap tahanan RS sama dengan PRS sama dengan IS dikali kurung buka VS per dikurang VZ kurung tutup. Daya yang diserap beban RL sama dengan PRL sama dengan IL dikali V out. Karena V out sama dengan VZ, maka PRL sama dengan IL dikali VZ. Nah, selanjutnya kita akan membahas 4 buah soal yang menyangkut tentang contoh nomor 2 ini ya. Mencari V out dan daya hilang pada Z1 dan Z2. Baik. Soal yang pertama, apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber VS sama dengan 5 volt? Berarti tegangan yang tadi di contoh soal nomor 2 itu tegangannya diganti menjadi 15 volt dan nilai Z2-nya diganti dengan digit akhir dari NIM saya sendiri. Oke, nomor 1, diketahui VS-nya sama dengan 15 volt, VZ1-nya sama dengan 6 volt, VZ2-nya 7 volt, yaitu digit akhir dari NIM saya. RL-nya sama dengan 1 kilo ohm, RS-nya sama dengan 300 ohm. Sini ditanyakan V out dan daya Z1 dan Z2. Jawaban: V out sama dengan VZ1 ditambah Z2. Z1 ditambah VZ1 ditambah VZ2 sama dengan di sini VZ1-nya sama dengan 6 volt dan VZ2-nya sama dengan 7 volt. Berarti 6 volt ditambah 7 volt. Oke. Sama dengan 13 volt. Oke, selanjutnya adalah mencari IL sama dengan V out dibagi RL. V out-nya sama dengan 13 volt dan RL-nya sama dengan 1 kilo ohm. Jadi dibagi menghasilkan hasil 13 mili ampere.
Mengapa hasilnya 13 mA? Karena di sini Vout-nya itu 13 volt dan RL-nya itu 1 kilo ohm, dikonversikan menjadi miliampere. Oke, selanjutnya adalah mencari IS. IS rumusnya yaitu Vs dikurangi Vout dibagi Rs. Vs-nya itu ada 15 volt, Vout-nya sama dengan 13 volt dan pembaginya itu 300 ohm. Dan di sini menghasilkan hasil yaitu 14 miliampere. Oke, selanjutnya karena IS lebih besar daripada IL, nih ya, hasil dari IL lebih kecil daripada IS, sebaiknya hasil IS lebih besar daripada IL, maka ada regulasi dalam rangkaian ini. Maka IZ lebih besar daripada 0. Oke, selanjutnya di sini kita mencari IZ. IZ sama dengan IS dikurangi IZ. Sama dengan hasil dari IS sama dengan 14 mA dikurangi 13 mA sama dengan 1 mA. Oke. Di sini mencari daya yang hilang. PZ1 sama dengan IZ dikali VZ1. Sama dengan halnya yang di bawah, PZ2 sama dengan IZ dikali VZ2. Oke, untuk PZ1 sama dengan IZ dikali VZ1 sama dengan 1 mA dikali 6 volt. Hasilnya 6 mikrowatt. Nah, selanjutnya PZ2 sama dengan IZ dikali VZ2. Itu 1 miliampere dikali 7 volt sama dengan 7 mikrowatt. Ya, untuk soal yang nomor 1 tadi sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu mencari jika Z1 dihilangkan, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut. Baik, sini sudah kita inikan ya. Vout sama dengan VZ sama dengan 7 volt. IL sama dengan Vout dibagi RL. Oke, nomor 2 itu sama ya, rumusnya hampir sama-sama yang nomor 1. Cuman yang di nomor 2 ini yang sudah terteranya itu hanya VZ2 saja karena VZ1 dihilangkan. Di IL sama dengan Vout dibagi RL. Jadi 7 volt dibagi 1 kilo ohm sama dengan 7 miliampere. Selanjutnya untuk rumus IS atau arus sumber, ini menggunakan Vs dikurangi Vout kurung tutup per Rs. Vs nya sama dengan 24 dikurangi 7 volt per 300 ohm sama dengan 56 miliampere. Nah, karena IS lebih besar daripada IL, ya sudah tertera ya, lebih besar IS lebih besar daripada IL, sehingga pada rangkaian tersebut ada regulasinya, maka IZ lebih besar daripada 0. Untuk mencari IZ sama dengan IS dikurangi IZ. Baik, IS sama dengan 56 mA dikurangi IZ sama dengan 7 mA. Hasilnya yaitu 49 mA. Oke, nomor 2 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 3. Baik, kita lanjut ke nomor 3 yaitu Vout. Vout sama dengan VZ1 ditambah VZ2. Yaitu
hasilnya 10. VZ satunya itu diganti ya menjadi 10 volt. 10 volt ditambah 7 volt. Nah, untuk mencari IL atau arus hambatan, seperti biasa Vout dibagi RL di 17 dibagi 1 kilo, dibagi 1 kilo ohm. Ya maaf ya, ini belum, hasilnya itu 17 volt. Baik ya, di sini kita mencari arus sumber atau IS sama dengan VS dikurangi Vout kurung tutup dibagi RS. VS-nya itu 24 volt dikurangi 17 dibagi 300 ohm. Oke. Nah, karena IS lebih besar daripada IL sehingga ada regulasi, maka IZ sama dengan IS dikurangi IZ. Itu 23 miliampere mohon maaf, tadi belum disebutkan ya ini hasilnya berapa. Ini hasilnya yaitu 23 miliampere, dan ini 17 miliampere juga. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya ke rumus IZ-nya. Dikurangi 17 miliampere, hasilnya yaitu 6 miliampere. Nah, untuk soal nomor 3 ini ya sudah selesai. Kita lanjut ke nomor terakhir yaitu nomor 4. Nah, di sini kita mencari daya yang hilang dari nomor 3 berdasarkan nomor 3 ya. Jadi kita cari dari soal nomor 3 ini. Kita lanjutkan ya sebenarnya. Jadi dilanjutkan ke nomor 4. Oke. Baik. PZ1 sama dengan IZ dikali VZ1 sama dengan 6 miliampere ditambah dikalikan dengan 10 volt. 10 volt hasilnya sama dengan 60 mikrowatt. Oke, kita lanjut ke PZ2 sama dengan IZ dikali VZ2 sama dengan 6 miliampere dikali 7 volt sama dengan 41 mikrowatt. Oke, keempat soal sudah saya jelaskan. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini atau dalam penyampaian materi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.